Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, cuaca di kota Solo agak kurang menggembirakan. Mendung mengelayut di langit hampir sepanjang hari dan terkadang tiba-tiba turun hujan. Namun itu tidak menyurutkan niat saya untuk menjelajahi kota hari itu. Ditemani seorang rekan, saya melangkah menuju halte bis Batik Solo Trans, sebuah layanan bus rapid transit yang terbilang masih baru di kota Solo. Kita Solo Madu nanti terganti ini ya? Oh iya, Madu. Iya. Batik Solo Trans ini adalah moda angkutan massa yang mirip dengan Transjakarta. Hanya saja ukuran bisnya lebih kecil karena jalanan di kota Solo juga tidak selebar di Jakarta. Pembayarannya non-tunai, bisa menggunakan kartu uang elektronik yang umum beredar di Indonesia dengan ongkos Rp3.700 sekali tap. Untuk tapping pembayarannya langsung di atas bis karena mesin tappingnya ada di dashboard di sebelah pengemudi. Layanan Batik Solo Trans ini memiliki 6 koridor utama dan 6 koridor feeder yang bisa menjangkau bagian-bagian strategis dari seluruh penjuru kota Solo. Tersedia peta rute bus yang bisa Anda unduh dan pelajari, yang saya sertakan juga di bawah dalam kolom deskripsi. Setelah berkendara selama sekitar 30 menit, saya tiba di tujuan, sebuah tempat yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Tempat itu bernama The Colomadu, sebuah destinasi wisata yang awalnya merupakan bangunan pabrik gula yang kini beralih fungsi karena sudah tidak dioperasikan kembali. Pabrik gula tersebut dikenal dengan nama Pabrik Gula Colomadu, yang pernah menjadi saksi manisnya industri gula di zaman kolonial. Pabrik Gula Colomadu terletak di Desa Malangjiwan, sekarang berada di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pabrik gula ini diperkarsai oleh Mangkunegara IV, yang pada saat itu mempunyai keprihatinan karena banyak tanah lungguh atau apanage yang diberikan kepada keluarga kerajaan, tapi malah justru disewakan kepada pengusaha perkebunan Eropa. Dari situlah Mangkunegara IV mengambil alih tanah lungguh tersebut dan mempergunakannya untuk industri perkebunan, sehingga dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi Kadipaten Mangkunegaran, tetapi juga bagi rakyat sekitar. Selanjutnya, Mangkunegara IV memerintahkan pembangunan pabrik gula Colomadu yang dimulai pada tahun 1861 dengan biaya sekitar 400.000 gulden yang diperoleh dari pinjaman pemerintah dan swasta. Nama Colomadu sendiri berarti Gunung Madu. Pabrik gula ini diperluas dan direnovasi pada tahun 1928 dengan sedikit perubahan arsitektur bangunan untuk menampung mesin-mesin baru buatan Jerman. Singkat cerita, pabrik gula ini mendulang sukses besar dengan surplus produksi, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Dari hasil produksi pabrik gula Colomadu ini, keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk membayar karyawan, merenovasi Puro Mangkunegaran, membangun sekolah umum, serta membangun sarana jalan dan irigasi. Puncak produksinya terjadi di tahun 1936, yang menghasilkan gula hingga 219.000 kuintal. Konon, pabrik gula ini saat itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan menjadi penopang nomor 2 kebutuhan gula di seluruh dunia. Namun demikian, pada masa-masa setelahnya, pabrik gula ini mengalami jatuh bangun hingga terus mengalami kemunduran. Kisah kejayaan pabrik gula ini pun berakhir setelah berkurangnya lahan tanaman tebu akibat perubahan struktur lahan di Colomadu yang awalnya merupakan wilayah pertanian, berubah menjadi wilayah pemukiman. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1997, setelah lebih dari 1 abad berdiri, pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan kemudian berhenti beroperasi.
Tentu bukan tanpa alasan kenapa pabrik gula Colomadu ini yang dipilih untuk dilakukan revitalisasi. Karena sejatinya banyak pabrik-pabrik gula lain yang mempunyai kisah serupa. Pernah berjaya di masanya, lalu seiring dengan masa berganti, pabrik berhenti beroperasi lalu ditinggalkan. Terlantar, bahkan sebagian sudah lenyap tak bersisa. Lebih dari sekedar pabrik gula Colomadu ini sebenarnya adalah sebuah simbol nasionalisme. Pada masa itu, industri gula adalah sebuah industri bergengsi yang menghasilkan komoditas ekspor internasional. Sebagian besar pemilik pabrik gula saat itu adalah perusahaan Eropa dan orang Tionghoa. Hanya segelintir pabrik gula yang dimiliki oleh pribumi. Salah satunya adalah Colomadu yang dimiliki oleh Mangkunegara IV, yang selanjutnya menjadi simbol kemajuan perekonomian Praja Mangkunegara. Tidak hanya museum, di area The Colomadu ini juga terdapat gedung serbaguna yang masih sering digunakan untuk berbagai event, mulai dari konser musik hingga acara pernikahan. Bahkan, musisi internasional David Foster juga pernah mencatatkan sejarah tersendiri karena turut memeriahkan konser pertama kali di Hall The Colomadu pada tahun 2018. Untuk event-event terbaru di The Colomadu, Anda bisa cek di website atau Instagram resmi. Demikian pula untuk reservasi meeting atau barangkali Anda berencana menggelar acara pernikahan di sini, bisa cek langsung di website. Ada paket-paketnya sesuai kebutuhan. Silahkan kontak langsung nomor yang tertera di sana. Itulah sedikit cerita dari bekas pabrik gula Colomadu. Bagi pecinta sejarah maupun heritage, sangat menggembirakan sebuah tempat bersejarah di masa lampau bisa tetap hidup hingga sekarang, walaupun sudah tidak berfungsi sesuai dengan aslinya. Yang paling penting, generasi sekarang bisa mengambil hikmah tentang peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lampau, serta dapat menjadikannya sebagai sebuah pelajaran di masa kini. Karena itulah esensi kita mempelajari sejarah. Ya, sekian vlog hari ini dari Colomadu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.